Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, ada cincin berlian jatuh dalam comberan lumpur. Lumpur itu tentu saja kotor dan mungkin juga bau. Timbul pertanyaan, apakah cincin berlian itu menjadi luntur atau menjadi lebih rendah harganya? Tentu saja pertanyaan ini kita akan menjawab tidak. Cincin berlian itu tetap mahal harganya, melebihi cincin emas. Karena berlian adalah batu permata mewah yang memiliki nilai yang tinggi. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, begitu juga kasih Kristus itu mempunyai nilai yang tinggi dan sungguh berharga. Bahkan dikatakan kasih yang sempurna. Karena apa, saudara-saudara yang terkasih? Kasih Tuhan mendorong kita untuk berbuat baik, menciptakan kesejahteraan bersama umat manusia, dan menolak kejahatan. Kasih Tuhan itu sungguh sempurna, seperti tadi dikatakan di dalam bacaan Injil, bahwa kasih Bapa di surga bagaikan sinar matahari yang bersinar bagi orang yang baik maupun orang yang tidak baik. Kasih itu bagaikan hujan yang turun bagi orang yang benar maupun yang tidak benar. Kasih Tuhan itu sempurna karena ditujukan kepada sesama manusia, bahkan musuh sekalipun. Saudara-saudari yang terkasih, kasih yang sempurna ketika kasih itu tidak mengharapkan balasan, dan kasih itu tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi membalas kejahatan dengan perbuatan kasih. Itulah kasih Bapa yang sempurna. Maka saudara-saudari yang terkasih, pertanyaannya, bagaimana sikap manusia terhadap kasih Tuhan yang sempurna itu? Kita menyadari bahwa umat manusia seringkali jauh dari sempurna, bahkan seringkali mengikuti hukum balas dendam. Kita melihat mata ganti mata, gigi ganti gigi, dan itulah yang terjadi dalam permusuhan antar bangsa, antar suku, bahkan seringkali juga antar keluarga. Seringkali permusuhan diturunkan kepada anak-anaknya, kepada cicit-cicitnya, dan pada keturunan selanjutnya. Sehingga yang terjadi adalah lingkaran balas dendam, lingkaran kekerasan yang tidak berujung selesai. Dan kita tahu kalau orang jatuh di dalam lingkaran balas-membalas, lingkaran kekerasan, akibatnya adalah kehancuran semua pihak. Kehancuran umat manusia, itulah hukum balas dendam, hukum kekerasan. Oleh karena itu, marilah saudara-saudara yang terkasih, sadar akan hukum balas dendam, hukum kekerasan yang ada. Kita dipanggil sebagai murid-murid Kristus yang mematahkan hukum balas dendam, hukum kekerasan dengan hukum kasih. Itulah yang dikehendaki oleh Tuhan bagi kita yang dinamakan murid-murid Kristus. Sebagai murid Kristus, kita diajak
untuk memiliki kasih Kristus sendiri. Dan hal itu berarti kita diajak untuk memperjuangkan kasih dimanapun kita berada. Kita berusaha berbuat baik kepada sesama umat manusia. Kita tidak mau membalas dendam atas perbuatan salah orang lain. Dan kita diajak untuk mendoakan orang-orang yang menganiaya kita, yang berseberangan dengan kita. Kita mendoakan agar mereka bertobat dan berbalik kepada Tuhan. Oleh karena itu, marilah saudara-saudari yang terkasih, kita diajak untuk memiliki kasih Tuhan di dalam diri kita masing-masing. Kasih Tuhan yang senantiasa mengobarkan semangat di dalam diri kita. Dan marilah kita wujudkan melalui keluarga kita masing-masing, melalui orang-orang yang ada di sekitar kita, di dekat kita, agar mereka juga mengalami kasih Tuhan yang sungguh memberikan berkat melimpah. Dan marilah kita sebarkan kasih Tuhan dimanapun kita berada. Saudara-saudari yang terkasih, marilah kita memperjuangkan kasih dengan mau mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kita. Sebentar lagi kita akan memasuki masa Prapaskah, masa pertobatan. Masa Prapaskah, masa pertobatan akan menjadi titik tolak bagi kita semua untuk semakin menyadari akan kasih penebusan Tuhan dan mengajar kita, mendidik kita supaya kasih Tuhan itu sungguh hidup di dalam diri kita masing-masing. Beli bakmi beberapa bungkus, dicampur tomat serta nangka. Curai kami ya Tuhan Yesus, kasih penuh semangat serta sempurna. Tuhan memberkati kita.